Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami adalah kelompok yang akan menjelaskan perang di Ponorogo. Kelompok kami terdiri dari 안녕하세요 여러분, 제라만 스와데미다. 지갑게 시청하세요. Hajimemashite, watashi wa no namae wa Adita desu. Yoroshiku onegaishimasu. Sawadee tuhan, Chance, Frisanaha, Kapkunha. Perang di Ponorogo dikenal dengan sebutan Perang Jawa, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan The Java War. Dan dalam bahasa Belanda disebut dengan The Java Oorlog. Perang di Ponorogo merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, di mana pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan rakyat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro berawal dari sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 hingga tahun 1830 di Pulau Jawa. Perang Diponegoro ini diawali oleh peristiwa pada tanggal 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus dua bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegal Rejo. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priadi yang menyumbangkan uang serta barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Kaum pribumi yang terlibat perang dengan membekal semangat sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati, yang memiliki arti sejari kepala sejengkal tanah dibelah sampai mati. Dalam perjuangan melawan Belanda, Pangeran Diponegoro tidak sendiri, tetapi dibantu oleh Kyai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, dan berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwono VI, serta Raden Tumenggung Prawirodikdoyo, seorang bupati Gagatan. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan Tegal Rejo, pasukan Diponegoro sudah dapat melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkorbannya perang Diponegoro. Meluasnya gerakan perlawanan yang dicetuskan Pangeran Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi atau penjemuan. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi sebuah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Belanda, perang Diponegoro merupakan perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, serta artileri yang berlangsung sangat sengit. Di tahun yang sama, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap oleh Belanda. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Ali Basa Sentot Prawirodikjo menyerahkan diri kepada Belanda. Bahkan pada tanggal 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah uang sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, menyadari posisinya yang semakin lemah, akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yaitu Kolonel Jean Baptiste Clarence. Pada tanggal 20 Februari 1830, pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Meskipun pertemuan dengan Jenderal de Kock telah terjadi beberapa kali, namun mata-mata Belanda yang ditempatkan di Kesatuan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras menginginkan Belanda mengakuinya sebagai Sultan Jawa bagian selatan. Hingga akhirnya, pada 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis du Perron dan Mayor A.F. Michels untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya, setelah pengkhianatan yang terjadi, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun
menandai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di gedung Karesidenan Semarang yang berada di Ungaran, sebelum akhirnya dibawa ke Batavia pada tanggal 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Pollux. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Stadius sekarang bernama Gedung Museum Fathahillah. Dari Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada tanggal 30 April 1830 dan tiba pada tanggal 3 Mei 1830 untuk kemudian ditawan di Benteng New Amsterdam. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Benteng Rotterdam, tanggal 8 Januari 1855. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai sekitar 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda serta 7.000 serdadu pribumi. Selain itu, kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan penjajah kolonial Belanda atas Pulau Jawa, sehingga menyebabkan Raja dan Bupati Jawa harus tunduk kepada pemerintahan kolonial Belanda. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang Perang Diponegoro. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.